Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepadanya karena Tuhan begitu baik, karena Tuhanlah kita ada di tempat ini. Mari kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita hanya untuk memuliakan nama Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah ini. Diam di hadirat. Rasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita merasakan kehadiran, bahkan menikmati kehadiran, percayalah, ada kedamaian. Oh, Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bahwa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Penuhi hati dengan hadir-Mu.
menjadi kerinduan kami umat-Mu ya Bapa. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami merasakan Tuhan kebaikan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang indah ya Bapa. Kami dapat memuliakan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami persiapkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan sia-siakan waktu yang singkat ini Tuhan. Untuk kami Bapa dekat dengan merasakan Tuhan ini. Mari Bapa urapi kami semua yang ada di ruangan ini. Roh Kudus lingkupi kami. Kami siap memuji dan besarkan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bila saat ini kita memuji dan besarkan nama Dia, bahkan langit dan bumi pun akan memuji Dia, akan menyembah Dia. Batu-batu pun Tuhan buat bersorak-sorai menyembah Dia. Mari kita angkat pujian nih. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita angkat terus pujian bagi Dia. Mari kita sembah Dia terus. Haleluya. Satukan hati kita. Satukan terus hati kita untuk bawa pujian kepada Dia. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria,
Oh haleluya, ketika kita memuji Tuhan, kita merasakan benar-benar Tuhan lepaskan setiap beban kita. Tapi jangan hanya di sini saja, kita bawa terus ketika kita pulang ke rumah. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kami persilahkan kepada pelayan untuk mempersiapkan diri. Kita angkat pujian, Dia buka jalan. Jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, di belantara Dia tetap menuntun. Aku temui langit bumi yang berjalan, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, di belantara Dia tetap cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita bangkit berdiri. Dia buka jalan saat tiada menerima kebenaran firman jalan, Tuhan. Percayalah, dengan cara yang sepertinya jalan ajaib keluar. Namun Dia sanggup membuat dibukanya semua itu. jalanku. Dia membuat Dia jalan di padang belantara. menuntunku Imani dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, di belantara Dia tetap
menuntunku. Di sungai, di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saat Dia ada dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memelukku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, Engkau membuka jalan bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sangat baik. Dimana pada saat ini Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan dan penyembahan yang sudah kami lakukan, semuanya boleh menyenangkan hati Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau kuduskan telinga kami, Engkau kuduskan pikiran kami, Engkau kuduskan hati kami. Sehingga hati kami menjadi hati yang lembut, yang siap Engkau tanami dengan firman-Mu Tuhan. Tak lupa Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun Tuhan siap menerima kuasa-Mu Tuhan. Siap menerima taburan firman-Mu. Dan kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat ketemu di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya diberikan tema untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu mencari Allah. Saudara-saudara, sebelum kita mencari, sebetulnya Tuhan turun ke dalam dunia ini untuk mencari saudara dan saya. Dia yang mendahului untuk datang kepada kita, supaya kita juga boleh datang kepadanya. Pada satu saat, saudara-saudara, saya berada di kereta api. Hari itu, yaitu sekira jam maghrib ya. Dan saya melihat sendiri saudara sepupu saya itu ketika sudah tiba waktunya untuk mereka, ya istilahnya mereka berbakti kepada Allahnya. Ya, tidak melihat keadaan, tidak melihat situasi. Ya, di kereta api yang hanya lorong kecil itu mereka menggelar tikar dan di situ mereka berdoa. Saya tahu mereka sedang mencari Allahnya. Ya, dengan tidak perlu malu, tidak perlu di satu ruangan yang tertentu, tapi mereka tahu jam itu adalah jam untuk beribadah mereka. Dan kita ini telah mengenal Allah yang tadi lewat nyanyian, Dia begitu ajaib, Dia begitu buka jalan ketika tiada jalan. Ya, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang benar, yang sudah memanggil saudara dan saya menjadi anaknya. Nah, ketika di dalam perjanjian lama, ya, ketika zaman nabi-nabi, maka Nabi Yesaya mengatakan di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Di tengah-tengah mereka beribadah, umat Israel datang kepada Tuhan.
Maka Nabi Yesaya menyatakan suatu penyataan. Demikian Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ketika itu, ya, ketika manusia sudah berbuat dosa, maka Tuhan mengirimkan nabi-nabinya, ya, membawa umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Tapi di dalam ibadah bangsa Israel, Nabi Yesaya mengatakan, ya, apa yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Bangsa Israel itu mau beribadah, mau mendekat kepada Tuhan, mau cari Tuhan, mau memuji Tuhan. Ya, mereka mau datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak melihat apa yang benar. Ya, Tuhan melihat hati, bukan melihat yang di luar. Dan dia katakan bangsa ini mendekat kepadaku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Dan ibadah mereka adalah ibadah yang diajarkan oleh manusia. Dan itu merupakan suatu rutinitas. Ya, dengan judul mencari Allah pada pagi hari ini, saudara dan saya akan diingatkan kembali tentang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Tidak cukup itu, saudara-saudara, pada zaman Yesus datang ke dalam dunia ini. Di tengah-tengah umat yang sedemikian banyak, Tuhan Yesus tidak pernah sepi di mana dia berada. Selalu diikuti berbondong-bondong oleh orang banyak. Dan dia berkhotbah dengan khotbah yang luar biasa. Mereka seolah-olah takjub mendengar perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 6 sampai 7. Ya, dia mengulangi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Sebab itu ibadah mereka merupakan ibadah yang sia-sia. Tuhan mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan saya, mengingatkan saudara kita, mengingatkan saudara semua pada pagi hari ini. Bagaimana dengan cara kita beribadah kepada Tuhan? Apakah di sini kita mencari akan Allah? Apakah yang akan kita tuju di tempat ini? Untuk yaitu mendekat kepada Tuhan, untuk mencari akan Tuhan. Tuhan memberikan begitu banyak waktu, ya, begitu banyak waktu untuk kita mencari apa saja yang mau kita cari. Dari Senin sampai hari Sabtu, ya. Tetapi satu hari yang diharapkan oleh Tuhan, kita masuk di dalam ibadah kita. Kalau zaman dulu itu bukan ibadah ya, namanya berbakti. Apa arti berbakti, saudara? Arti berbakti adalah menunjukkan rasa bakti kita kepada Tuhan. Sebelum hari Minggu, kita bekerja, kita disertai Tuhan, kita diberkati Tuhan. Tetapi Allah minta di hari Minggu kita mengkhususkan waktu untuk mencari Allah. Ya, untuk mencapai satu ibadah yang benar. Ya. Karena di dalam ibadah itu sendiri, di dalam perjanjian lama Tuhan juga katakan, kamu harus beribadah. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika pandemi, semua ibadahnya online. Ya, senang, lama-lama orang senang dengan ibadah online. Karena bisa seenaknya, ya, bisa tidak, ya, bisa belum mandi juga bisa, ya, dengan duduk bisa, dengan berbaring bisa, ya. Ya pokoknya enak di rumah, nyaman, tidak usah keluar rumah, tidak usah berbakti di gedung yang Tuhan sudah sediakan. Karena memang waktunya itu memang tidak memungkinkan pada waktu itu. Tetapi lama-kelamaan orang menjadi nyaman, saudara-saudara, untuk tidak beribadah. Sedangkan Tuhan sendiri berkata, kamu harus beribadah.
Karena apa? Karena Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan segala penyakit akan dilalukan daripadamu. Ya, saya pada pagi hari ini tidak berbicara soal rohani. Ya, berkat itu bukan hanya merupakan berkat jasmani, roti jasmani, air secara jasmani itu sudah tersedia cukup bagi kita. Tetapi ada satu perkara yang lebih indah ketika kita mencari akan Tuhan. Tuhan tidak hanya memberi makanan roti yang ada di dalam dunia ini. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah katakan manusia bukan hidup hanya karena roti. Ya, tetapi karena firman. Berapa harganya firman, saudara-saudara? Di dalam Mazmur pasal 119 dikatakan bahwa nilai dari firman Tuhan itu dikatakan seperti ribuan keping emas. Ribuan keping emas. Tidak disebutkan gram-graman, saudara-saudara. Tetapi di sana dikatakan nilai daripada firman Allah itu seperti ribuan keping emas. Dan itulah roti kehidupan, ya, yang berharga diberikan kepada kita. Air, ya, kamu akan diberkati airmu, bukan air aqua, bukan air jeruk, ya, saudara-saudara. Tetapi Allah berbicara tentang air kehidupan, air yang akan menyegarkan jiwa kita, air yang akan membuat kita tetap kuat, bersemangat, bergairah, untuk kita berjalan terus iring kepada Tuhan dan segala penyakit akan dilalukan. Ya, saudara-saudara, apa itu benar kalau kita menganalisa secara jasmani? Apakah di sini saudara tidak pernah sakit? Saya kira semua pernah sakit. Tetapi Tuhan katakan segala penyakit akan dilalukan daripadamu. Ya. Sekali lagi saya tidak bicara soal penyakit yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kemarin banyak orang mengatakan, "Wah, puji Tuhan, saya tidak kena Covid," gitu ya. Tapi di tempat ini saya katakan, saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya sakit Covid. Saturasi saya 68. Sudah ditelepon di mana-mana, "Ayo, harus ke dokter, harus masuk rumah sakit." Enggak ada rumah sakit kosong. Semua penuh sampai halaman. Saturasi perlu oksigen, oksigen tidak ada di mana-mana. Saya sakit Covid waktu itu, saudara-saudara. Tetapi hari ini saudara melihat saya, yaitu dalam keadaan segar, dalam keadaan yang sehat untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Yang dibicarakan Tuhan mengenai ibadah, saudara-saudara, kita tidak akan kena penyakit rohani kalau kita beribadah kepada Tuhan. Apa itu penyakit rohani? Kekecewaan, kemudian kita tersinggung sehingga kita mundur dari pelayanan, ya, itu penyakit rohani. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita beribadah, berbakti kepada Tuhan, aku akan melalukan penyakit itu daripadamu. Bagaimana kalau kita berhenti melayani? Bagaimana kalau kita ngambek tidak beribadah kepada Tuhan? Ya. Bukankah ibadah itu sendiri akan mendatangkan keselamatan bagi kita semua yang mencari akan Tuhan? Ya, sebab itu ibadah itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dari zaman dulu, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sama, saudara-saudara. Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi sebenarnya hatinya jauh daripadaku dan ibadah mereka menjadi sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Markus, yaitu di dalam Markus 7 ayat 6 sampai 7. Ya. Nah, sebab itu mari saudara-saudara, pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan satu judul, mencari Allah. Di tempat ini kita mencari Allah. Mengapa kita disuruh memuji Tuhan, saudara-saudara? Karena firman Tuhan sendiri menyatakan, aku duduk di antara puji-pujian umatnya. Mengapa kita disuruh menyembah Tuhan? Karena di dalam menyembah Tuhan itu adalah sebuah kekuatan di dalam diri kita.
Kalau Rasul Paulus menerangkan tentang ibadah, ya, ibadah itu berguna di dalam segala hal. Ya. Senam, olahraga itu ada gunanya, tetapi sedikit gunanya. Tetapi kalau kita mencari Allah, itu banyak sekali gunanya. Nah, saudara-saudara, mari kita baca kalau kita beribadah dengan benar. Ratapan pasal 3 ayat 25. Apa yang kita dapati ketika kita mencari Allah. Kalau saudara datang ke tempat ini mencari Allah, nanti saudara akan menemukan hal ini. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya. Saudara-saudara, di sini dikatakan dengan jelas firman Tuhan yang ya dan amin adanya. Mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Bukankah kalau kita bandingkan waktu kita gunakan untuk ibadah, itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan kita mencari kebutuhan hidup ini. Kebutuhan hidup ini hanya sementara. Tetapi kalau ibadah itu, kata firman Tuhan, mendatangkan kebaikan di dalam segala hal. Dan di sini dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Keberangkatan kita ke tempat ini, mari kita selidiki dalam diri kita masing-masing. Karena Allah mengasihi kita dan tidak membiarkan ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Hari ini kita fokus kepada Tuhan. Hari ini kita memuji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sedang mencari Dia, pribadi yang menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Dia menyediakan masa depan yang indah, cerah, penuh pengharapan. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan Dia dengan jelas mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan kamu akan pakai. Janjinya begitu banyak, saudara-saudara. Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Di tengah-tengah kehidupan lansia, Tuhan katakan, sampai masa tuamu. Aku, kata Tuhan, ya, tetap menjadi Tuhan di dalam kehidupan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah lansia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Begitu banyak lansia diterlantarkan. Ya saudara-saudara, tetapi kita kalau mencari Tuhan, Tuhan akan tetap memelihara kita sampai masa tua kita. Tuhan katakan di dalam Mazmur, kalau masa tua itu ya umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Sesudah itu katanya penderitaan. Ya, pada waktu saya diundang Ibu Radius Prawiro yang punya kinase di sebelah gereja saya diundang ke Jakarta, dia merayakan ulang tahun yang ke-80. Ya, kemudian dia memanggil seorang pengkhotbah dan dia berkhotbah tentang ayat ini. Ya. Kalau umurnya 80, sesudah itu penderitaan katanya. Ya. Saya agak, aduh kok kasihan banget gitu ya. Yang ulang tahun umur 80, beritanya penderitaan katanya. Tapi kalau kita melihat di pasal yang lain, orang yang tertanam di dalam hal pelataran rumah Tuhan sampai tua tetap segar dan tetap berbuah. Jadi saudara boleh milih. Yang lansia ini loh boleh milih. Milih yang 70, 80 kalau kuat kemudian penderitaan. Apa saudara mau tetap cari Tuhan, hidup tertanam di pelataran Tuhan, sampai tua tetap berbuah segar dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, dulu saya waktu belum seumur begini, kalau saya ditanya umur, waktu saya umur 50 begitu ya, ditanya umur berapa Bu? Saya mudah-mudakan saudara. Ya, oh masih 45 gitu. Tapi sekarang tidak saudara.
Saya katakan seadanya. Saya umur 73. Ya, saya seperti ini. Ya, karena berkat daripada Tuhan yang menyertai saya sampai hari ini. Saudara boleh milih di dalam hidup ini. Milih beribadah sungguh-sungguh atau beribadah yang rutinitas. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh mencari Allah di dalam segala keadaan, umur dan lain sebagainya. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari akan Dia. Tuhan tetap baik, saudara. Saudara boleh umur berapa, ya, keadaan kita bagaimana, kebaikan Tuhan itu tetap berlaku bagi orang yang mencari akan Allah. Kan sama, ya, kan sama saudara-saudara. Kita beribadah mungkin 1,5 jam, ya, sungguh-sungguh. Kemudian secara tidak sadar mungkin kita ngelamun dan lain sebagainya, juga 1,5 jam. Yang sungguh-sungguh diberkati, yang tidak sungguh-sungguh ibadahnya sia-sia. Tapi saya percaya jemaat Lempuyangan, jemaat Hayam Buruk adalah jemaat yang sungguh-sungguh mencari akan Allah. Mari saudara-saudara, begitu banyak kebaikan daripada Tuhan. Apapun masalah di dalam hidup kita, semua ada kuncinya. Kunci sehat apa, saudara? Kunci sehat apa? Hati yang gembira adalah obat. Ya, kalau kita kepingin tenang, ya hidup dekat dengan Tuhan. Semua ada kuncinya. Kalau mau diberkati, oh ini banyak kuncinya. Ya, mengembalikan persepuluhan, berkorban, ya. Itu semua kunci berkat secara jasmani. Di dunia ini kita perlu ketenangan, bukan hanya perlu keuangan. Ya, perlu kebahagiaan, perlu damai sejahtera. Itu sudah disediakan oleh Tuhan. Itulah kebaikan daripada Tuhan. Ya, saya baca tadi sewaktu saya berada di kendaraan tadi, ya, ini COVID yang baru katanya bisa berkali-kali infeksi katanya. Ya, saya mendengar hal-hal yang begitu ya saudara, disuruh pakai masker biasanya, maaf. Saya buka masker saya karena kalau saya rasanya tidak bisa nafas saudara. Ya, kita perlu protokol kesehatan itu perlu. Tetapi kita tidak perlu takut saudara. Ya. Kalau Tuhan izinkan saya COVID, saudara-saudara, ya, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah di atas hidup saya. Setiap kali ketika saya sakit, jam 3 dini hari, Tuhan bangunkan saya menyembah Dia dan ketemu dengan Dia. Luar biasa. Ya, luar biasa saudara-saudara. Satu saat saya diundang oleh jemaat saya yang pindah ke Bandung. Berkali-kali dia katakan bahwa, "Mbok ke sana," gitu ya. Lama saya tidak ke sana, akhirnya saya ke sana, saudara-saudara. Dia biasanya akropesur ya, jadi pijat itu. Dia berada di ruko tingkat 3, tidurnya di tingkat 3, dan dia pekerjanya malam ya saudara. Dan saya diantar ke tingkat 3 itu, ya saya sendirian tengah malam ya, malam-malam. Antara 10 ke atas gitu dia belum naik saudara-saudara. Ya, karena sendirian. Di tengah-tengah kesendirian saya karena tidak tahu saudara-saudara. Sebetulnya tempat itu katanya angker sekali. Pegawai-pegawai yang di bawah itu tidak berani naik ke tingkat 2, tidak berani. Apalagi tingkat 3 katanya, saya sendirian di tingkat 3. Sejujurnya saya ini penakut sebetulnya. Kalau sendirian itu takut. Ya, karena terpaksa ya sudah. Diberani-beranikan. Ya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika saya datang kepada Tuhan karena sendiri nggak ada kerjaan ya saya berdoa. Di tengah-tengah doa saya, ya saudara-saudara, ada sebuah lagu yang keluar dari hati nurani saya.
Lagu itu terus menerus. Lagu itu adalah lagu Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Itu terus, saya nggak tahu berapa banyak lagu itu keluar yang mendatangkan kedamaian, yang mendatangkan ya sesuatu yang begitu indah. Inilah hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan penuh kerinduan, ya, dengan penuh kesungguhan, Allah hadir sebab Dia tidak sukar untuk ditemui. Pernah saudara baca orang-orang yang ditolak untuk datang kepada Tuhan? Saya kira tidak ada. Bartimeus berseru-seru, orang lain mengatakan diam. Bartimeus terus berteriak dan dia disuruh datang kepada Tuhan. Dan dia menerima mujizat. Dia tidak jauh daripada kita saudara-saudara. Dia hanya sejauh doa. Dan orang yang mencari Tuhan adalah orang yang menerima kebaikan daripada Tuhan. Contohnya, saya akan bawa saudara untuk melihat di dalam Lukas pasal yang ke-19. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sakius, ya, mengenai Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, di sini dikatakan melalui cerita ini, ya, tentu saja kita tahu ya tentang Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko. Apakah sedikit orang yang datang ke situ? Banyak sekali. Banyak sekali, tapi di situ ada seorang oknum. Ya. Seorang kaya, seorang pemungut cukai. Dia berusaha. Ayat 3 dikatakan dia berusaha untuk datang, untuk melihat Yesus. Ada usaha. Tidak seperti orang-orang yang lain, senang sekali melihat pelayanan Yesus. Pelayanan di mana nanti akan melihat orang buta bisa melihat. Orang lumpuh berjalan. Tetapi Sakius tidak mencari itu. Dia sedang mencari satu oknum, yaitu Yesus. Dia berusaha. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan karena dia pendek dia tidak bisa menjangkau. Dan orang lain menutupi dengan ketat karena dia memang tidak disukai orang banyak, saudara-saudara. Apakah dia pulang? Apakah dia kemudian, ya sudahlah, nggak ketemu ya sudah, mungkin lain kali bisa ketemu, ya tidak. Dia berusaha, orang banyak, ya mengelilingi, dia melintas di orang banyak itu dan dia naik ke atas pohon. Mencari itu pakai usaha, lain dengan minta. Kalau minta bisa duduk sambil ngacungkan tangan. Ya. Tapi ini mencari Allah. Berusaha untuk ketemu dengan Allah. Tidak ada waktu. Waktu diada-adakan, aku harus beribadah. Sibuk. Tetangga, kalau di tempat saya saudara-saudara, kadang-kadang gereja sepi karena ada orang mantu. Sedang rewang pada rewang semua saudara-saudara. Ibadahnya ditinggal. Ya, lebih mementingkan yang lain. Seharusnya bisa sambil rewang, sambil minta izin nanti kalau ibadah 1 jam aku atau 2 jam aku nanti ibadah dulu. Bisa sebetulnya. Ya. Sakius adalah orang yang berusaha, tidak sekedarnya. Dan dia ketemu dengan Tuhan akhirnya. Ketika dia naik atas pohon, Tuhan berkata, turunlah Sakius, hari ini aku akan menumpang di rumahmu.
dengan penuh sukacita. Karena itu memang kerinduan hatinya. Dia tidak hanya sekedar melihat, ketemu, tapi Yesus mampir dan bermalam di rumahnya. Itu membuat hatinya penuh sukacita. Andai kata Tuhan Yesus mampir di dalam hati kita, betapa indahnya. Dan Sakius katakan waktu itu, dia tidak, saya memprediksi dan saya merenungkan apa yang diharapkan dari Sakius ini untuk ketemu Tuhan. Ya. Sebetulnya ya dia pengen ketemu, ya. Pengen ketemu, ingin menyatakan sesuatu yang bukan untuk kepentingan dirinya. Dia katakan, Tuhan, kalau aku sudah, ya, yang pertama adalah setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kemudian kalau ada orang yang kuperas, aku kembalikan dengan lipat kali ganda. Hanya itu yang dia ingin sampaikan. Aku ingin bertobat, Tuhan. Aku ingin melepaskan pekerjaanku yang merugikan orang banyak. Dia ingin sampaikan itu saja. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Saudara-saudara, Tuhan itu baik bagi orang yang mencari akan Dia. Dia katakan kepada Sakius, ya, kalau saudara baca selanjutnya, saudara-saudara. Dikatakan oleh Tuhan, ya, keselamatan terjadi di rumah ini. Keselamatan terjadi di rumah ini. Ya, karena hari ini keluarga ini ditetapkan menjadi anak Abraham. Itu tidak pernah diharapkan oleh Sakius. Dia tidak cari itu. Dia hanya sudah capek dengan dirinya. Ya. Saudara-saudara, mencari Tuhan itu penting. Karena Tuhan akan memberikan kejutan seperti Dia memberikan kejutan kepada Sakius. Ya, saudara-saudara, saya yakin bahwa Sakius tidak tahu bahwa Tuhan mengatakan akan hal itu. Hari ini keselamatan akan ada di rumah ini. Dan hari ini juga ditetapkan keluarga ini menjadi keluarga dan menjadi anaknya Abraham. Siapa anaknya Abraham? Ya, siapa Abraham, saudara-saudara? Abraham adalah orang yang diberkati, bukan hanya dirinya sendiri, tapi anak cucunya semua di atas bumi ini diberkati oleh Tuhan. Itu enggak pernah disangka oleh Sakius. Begitu banyak keajaiban-keajaiban yang diberikan kepada orang yang mencari akan Dia. Kalau saudara mencari Dia tiap minggu di tempat ini, bahkan tiap pagi doa pagi yang sudah dimulai di tempat ini, saudara-saudara, saudara mencari Tuhan, saudara tidak pernah akan kehilangan kemurahan Tuhan. Akan kasih sayang daripada Tuhan, sebab Tuhan sudah berjanji. Siapa yang mencari Dia, ya, saudara tidak lepas daripada kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini, ya, seandainya ada sesuatu di dalam diri kita ketika kita beribadah, maukah kita memperbaiki di dalam hidup kita masing-masing? Ya, kan sama waktunya. Orang Israel ibadahnya tidak diberkati sia-sia. Dan yang sungguh-sungguh ibadahnya diberkati oleh Tuhan. Sama waktunya, sama pekerjaannya. Begitu kita masuk di dalam pintu rumah Allah, fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita beribadah, fokus kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyediakan hati, roti kehidupan untuk kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Berkatnya luar biasa, keselamatan dan berkat anak cucu yang diberikan Tuhan kepada yaitu Sakius. Ya, saudara-saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan ini, ya. Saya melayani Pak Petrus sudah 50 tahun melayani sejak tahun 72 lepas dari Hayam Wuruk ini. Melayani di Kaliurang, kemudian saya menikah setelah itu, saya 43 tahun berada di Kaliurang.
melayani, berkorban. Setelah 50 tahun saya berkata kepada Pak Petrus, loh kita nggak pernah minta apa-apa ya dari Tuhan. Sampai hari ini saya nggak punya rumah pribadi maksudnya. Ya, saya nggak punya apa-apa. Emas dicentelkan di telinga juga nggak pakai saya, nggak punya. Ya. Gelang kalung nggak punya juga. Ya. Apa yang saya bisa berikan kepada anak-anak saya sebagai warisan? Ya. Hanya iman. Hanya kepercayaan dan pelayanan yang boleh diberikan kepada Tuhan. Saya enggak punya apa-apa, saudara. Ya, saya tidak pernah minta apa-apa. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan selalu baik buat saya. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, tentang seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, tentang Daud. Daud di dalam hidupnya dia punya cita-cita. Dia punya keinginan yang dia ingin capai itu. Satu hal yang ku minta kepadamu Tuhan. Bukan jadikan saya menjadi orang yang diberkati. Saya sudah diurapi nanti semoga ya istana saya dipenuhi dengan harta dan lain sebagainya. Tapi apa yang dia minta, apa yang dia ingini, diam di rumah Tuhan. Untuk apa diam di rumah Tuhan kalau tidak cari Tuhan? Apa yang diterima oleh Daud? Kita melihat siapa Daud, orang yang dibuang oleh orang tuanya. Dan ketika dia berkata kepada Tuhan, sesudah dia katakan isi hatinya, itulah yang kuingini Tuhan. Orang tuaku membuang aku tetapi engkau menyambut aku. Disambut Tuhan, saudara-saudara. Dimuliakan oleh Tuhan. Saya akan membacakan di dalam kitab Mazmur 139 tentang kebaikan yang diterima oleh Daud dari Tuhan ketika dia menjalani kehidupan ini dengan mencari akan Tuhan. Sebetulnya ayat ini panjang, ayat 1 sampai ayat 12 saya bacakan secara cepat saja. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ya saudara-saudara, tadi kita telah baca di dalam ayat 5, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dari depan, dari belakang, mengurung aku. Yang kiri kanan ya langsung ya, dari depan, belakang mengurung, yang namanya mengurung kan keliling. Daud adalah orang yang dikurung oleh Tuhan. Dari muka belakang, engkau telah mengurung aku. Kemudian ayat 7, kemana aku dapat menjauhi rohmu? Ya, kemana aku dapat menjauhi rohmu Tuhan? Kalau sudah dikurung oleh Tuhan. Bagaimana Daud bisa jauh dari Tuhan? Karena Daud sedang dikelilingi oleh Tuhan sendiri. Duduk dan berdiri, engkau tahu.
tahu keadaanku. Ketika aku berjalan atau berbaring, ketika itu engkau mengenal pikiranku dari jauh. Pikiran Daud itu diketahui oleh Tuhan. Ketika aku mendaki ke langit, sampai aku menaruhkan tempat tidurku di dunia orang mati. Ketika kita alami kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita berada di dalam lembah yang kelam, Daud sedang dikurung oleh Tuhan. Dikelilingi oleh kasih setia daripada Tuhan. Ketika aku bepergian jauh, di waktu gelap atau terang, itu sama saja bagi Daud. Kemanapun aku pergi, di situ engkau ada. Hidup yang sungguh-sungguh indah. Ketika Tuhan mengelilingi seluruh kehidupan kita. Kita sedang dikepung oleh Tuhan. Sampai Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, dibaringkan aku di padang yang berumput hijau, dibawa aku kepada air yang tenang. Apa artinya, saudara? Domba itu kan makanannya rumput. Nah kalau dia dibaringkan di atas rumput, ke kiri makan, ke kanan makan, ke kiri berkat, ke kanan berkat, ke depan berkat, ke belakang juga berkat. Itulah Daud yang mencari akan Tuhan. Dikelilingi oleh kasih setia daripada Tuhan. Perjalanan hidup Daud tidak mulus. Selama kira-kira kemungkinan ya 16 sampai umur 30 itu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Apakah dia pernah terkena bahaya? Dia sedang dikurung dan dilindungi oleh kasih setia daripada Tuhan. Mencari Tuhan itu berkatnya banyak. Kebaikannya akan melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini kesaksian yang hidup. Ya. Untung saya dari dulu tuh idola saya itu Daud. Saya senang sekali bercerita tentang Daud. Kemudian saya punya cucu, saudara laki-laki. Loh, idolanya sama. Ya. Dia senang sekali jadi pahlawannya itu Daud. Daud banyak memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita. Apakah kita luput dari masalah yang ada di dalam hidup kita? Saudara jangan merasa saudara dikurung dengan masalah, tetapi kita dikurung oleh kasih setia daripada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa, waduh kok begini, begitu, kita lupa bahwa Tuhan itu sedang mengelilingi kita. Kalau kita betul-betul mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya saudara-saudara, Tuhan itu baik bagi orang yang mencari akan Dia. Ya, bukan hanya Daud, kita baca semua tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, ketika hidup mereka dekat kepada Tuhan, berjuang untuk pelayanan, saudara tidak akan pernah ditinggalkan dan lepas daripada kebaikan Tuhan. Satu saat Nabi Elia merasa sendiri. Aku berjuang seorang diri, kata Elia. Ya, saudara, dalam keadaan lemah, dalam keadaan ketika dia mendengar perkataan dari Isabel. Seperti itulah ketika engkau ya membunuh nabi-nabi Baal, engkau akan disamakan dengan itu. Ya. Dia lari sementara dia berada di dalam keadaan titik lemah dalam kehidupannya. Tapi dia dikejar oleh Tuhan. Dia sedang berhenti, dibangunkan, hai Elia, makanlah. Saudara-saudara, ketika kita mencari Tuhan, ketahuilah saudara sedang dicari oleh Tuhan. Dan ada masalah di dalam hidup kita. Apakah Tuhan biarkan sendiri? Saudara sedang dicari oleh Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ketika ada masalah di dalam hidup kita, kita siap cari bantuan di mana-mana. Kita lupa bahwa Tuhan sedang mengelilingi orang-orang yang mencari akan Tuhan. Solusinya cuma mencari Tuhan. Tidak kena biaya, hanya cari Tuhan. Pakai usaha, yang namanya mencari itu pakai usaha.
Enggak ada waktu ya diada-adakan waktu. Apalagi doa pagi kan enak ya. Wah di Kaliurang sekarang dingin bediding saudara-saudara. 4:30 harus doa pagi. Yang enak itu ya selimutan, anget gitu ya. Enggak. Saya sedang mencari akan Tuhan. Saya tidak pernah lepaskan waktu untuk tidak mencari Tuhan di waktu pagi. Saya ingin setiap hari ketika saya hadapi masalah, saya sudah ketemu Tuhan terlebih dahulu. Yang penuh dengan kebaikan, yang menyediakan kebaikannya untuk kita. Apa toh repotnya ya, kalau kita ini sedang, ya saudara-saudara menghadapi seperti kalau kita orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Dia minta bantuan dukun, apapun yang diminta oleh dukun, walaupun itu sulit akan digenapi. Ya. Tapi kita ini sekedar meninggalkan tidur kita sejenak, dikurangi, kemudian kita datang mencari akan Tuhan. Tuhan katakan bahwa Tuhan baik bagi orang yang mencari akan Dia. Saya akan menyaksikan kasih Tuhan, saudara-saudara. Ya, tadi pagi sudah saya saksikan. Tidak ada lain yang saya cari di Kaliurang. Saya mau cari siapa? Jemaat saya seperti itu, orang-orang sederhana. Kalau ada kebutuhan, apakah saya mencari mereka? Ya, saya tahu mereka tidak mampu. Saya tidak lari kepada saudara saya yang buka gereja di kota. Tidak, saya mencari akan Tuhan. Bangun gereja, mau bangun gereja, keinginan bangun gereja, sebab sudah lapuk semua, saudara-saudara, yaitu blandar yang di atas itu sudah pada lapuk semua, karena usianya sudah 42 tahun ketika gereja itu didirikan. Ya, plafonnya yang dikeliling di teras-teras itu satu persatu, pagi, siang, malam ya, dua jatuh satu persatu. Satu saat saudara-saudara, ini kan sudah didoakan bertahun-tahun. Kita nunggu di kaki Tuhan, cari Tuhan saja. Tidak cari kemana-mana, cuman cari Tuhan. Tidak juga ya, dulu pernah menghimpun dana yaitu dengan jemaat, tapi stop ya, sudah tidak lagi, kita cari Tuhan saja. Nah beberapa waktu yang lalu, Kaliurang itu gedungnya dipakai untuk pertemuan majelis daerah, hamba-hamba Tuhan ngumpul. Ya biasanya enggak begitu banyak, 60 gitu ya. Kali itu 100 lebih saudara-saudara. Ya, disediakan di ruangan gereja itu enggak cukup gitu. Enggak cukup, sudah berdesak-desaan, yaitu agak rapat-rapat tapi masih enggak cukup. Akhirnya ada yang di luar gitu. Dan saya berkata ketika saya diminta untuk bersaksi tentang kasih Tuhan, saya bersaksi. Hari ini saya bilang, hari ini Tuhan menyaksikan, gereja ini tidak cukup, gereja ini perlu dibesarkan. Saya percaya Tuhan sebentar lagi akan membangun rumah ini. Enggak lama saudara-saudara, bulan Juli tanggal 4, saya katakan itu di hadapan orang banyak. Tuhan sendiri sudah lihat, toh ini loh, enggak cukup ya Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan melihat gitu. Ya. Saya didatangi orang saudara-saudara dan dia juga diutus sama orang dan dia tidak mengerti siapa orang yang akan memberikan dana. Dia katakan, wah ada yang memberikan dana, wah kita seneng ya saudara, kita seneng. Terus istri daripada pendana dari Surabaya itu datang, kebetulan tepat ada sesuatu yang dia sedang kerjakan, mampir saudara, dipotoi semua, oh mana yang rusak gitu ya. Oh ini butuh atap ya. Ya, dia pulang lapor sama suaminya dan sebentar lagi ada suara berita, ya kami akan membangunkan atapnya gitu ya. Padahal gereja ini akan dilebarkan saudara. Atapnya seberapa? Ya atap ini, atap gereja lama ini. Loh, malah kita jadi bingung lah, nanti kalau dilebarkan gimana atapnya agak kecil ini. Ngotot saudara, ngotot. Sudah gitu ngotot, ayo kapan? Saya kirim uangnya, segera dibangun, nanti dikirim baja ringan. Loh, lah ini kan enggak bisa. Ya saudara-saudara, dalam hati saya sampai Pak Petrus bilang,
kirim uangnya saja gitu. Tapi ya kita nggak bisa ya, orangnya maunya belikan atap kok, tapi atap gereja yang lama loh. Ya, lah ini mau dilebarkan terus nanti gimana? Masa dilebarkan atapnya kecil terus nyambung, kan enggak lucu ya bangunan ya saudara. Ya sudah, kalau enggak mau nanti yang perantara ini bilang, nanti dialihkan sama orang lain loh Pak gitu. Ya sudahlah gitu. Yang ini kita jemaat dikasih tahu. Wah, mereka semangat saudara-saudara ngumpulkan dana. Udah dapat 15 juta atau berapa ya. Ini butuhnya 35 juta saudara-saudara. Ya sudah, dibongkar atapnya. Ya. Apa yang terjadi ketika dibongkar saudara? Memang Tuhan menghendaki ini hanya untuk bongkar saja. Pendana pertama ini tugasnya cuma bongkar. Ya bongkar, bukan dia yang bongkar tapi pakai tukang. Tapi dananya hanya Tuhan kerjakan pas untuk bongkar atap. Ketika atap sedang dibongkar, datang orang jalan-jalan di Kaliurang itu kalau pagi kan seneng jalan-jalan, menghirup udara segar. Loh Pak Petrus, kebetulan Pak Petrus di halaman. Loh Pak Petrus gerejanya dibongkar gitu. Saya sama istrinya di atas, bu tak kasih tahu ya gitu. Ini loh kita itu sedang bangun, lah orang pendananya itu nggak mau kalau diperlebar gitu. Butuhnya 35 juta. Ya sudah itu loh minta loh suami saya itu loh katanya gitu. Tapi ketika saya turun, suaminya dan Pak Petrus turun, dia akan membereskan semua bangunan. Bukan atapnya, bukan terasnya itu tadi bukan. Pak Petrus, gereja di sini gereja satu-satunya. Pak Petrus sudah melayani pekerjaan Tuhan 50 tahun. Saya akan bangun sebagus-bagusnya gereja ini. Saya juga ditanyai, Pak Petrus maunya gimana? Datang 3 hari kemudian bawa arsitek yang mahal, arsitek yang bangun yaitu rumah mewah dibawa ke situ saudara-saudara. Pak Petrus maunya apa gini, terus ada yang apa yang ya pokoknya, lah ibu apa gitu. Saya ya diam aja, saya diam aja. Nanti kalau saya ngomong dikira dikasih hati ngerogoi rempelo. Ya saya diam aja, ya sudah dibangun, sudah dibiaya, ya sudah terima kasih gitu. Tapi dalam hati saya sebetulnya, saya itu berangan-angan kalau saya punya ini dibangun satu saat, nggak tahu saya dananya dari mana. Pokoknya saya pengen Tuhan kalau rumahmu ini ada tamannya. Saya kan punya banyak tanaman hias. Nanti ada tamannya, kemudian ada kolamnya, ya itu saya, saudara. Saya pengen sekali gitu, ya. Nanti kalau selesai kebaktian itu ada tamu duduk-duduk di situ, foto-foto di situ gitu ya. Saya nggak bilang saudara-saudara. Setelah mereka, ya, arsiteknya juga dikasih tahu ini gereja, ya dikasih tahu sejarahnya gimana gitu ya. Kalau bisa ya roto dimurai gitu. Tapi dia bilang saya gratis. Saya gratis. Dia mulai gambar, dia mulai menata apa-apa. Sudah dipesan nanti jadikan gereja ini menjadi gereja yang bagus dan mewah. Ya, saudara. Tuhan kita tuh, aduh Tuhan saya tuh Tuhan yang luar biasa. Modalnya cuma cari Tuhan. Saya enggak cari siapa-siapa. Saudara-saudara. Wah, jemaat saya dikasih kesempatan untuk itu. Buat proposal, saudara. Buat proposal. Ya, dia katakan ini nanti dibagi ya, siapa yang punya temen itu dikasih supaya bisa ngasih gitu. Di situ juga ada jemaat saya. Loh. Gerejanya Pak Petrus, Bapak Gembala itu punya DNA sendiri loh, gitu. Enggak pernah cari dana di luar. Enggak mau cari dana di luar. Saya bilang jangan pakai proposal. Proposal hanya digunakan kalau itu minta kepada pemerintah. Pemerintah sudah menyediakan dan syaratnya adalah pakai proposal itu boleh, tapi kalau minta-minta di mana-mana jangan. Enggak minta kok saudara. Tuhan, orang lewat aja, loh, udah beres semua dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap tidak pakai. Ini nanti dananya gimana Pak Petrus? Apa enggak? Udah saya yang akan bangunkan. Sebetulnya saya akan bangun gereja di Labuan Bajo, di NTT,
di NTB, Nusa Tenggara Barat, saya cancel, saya membangun Kaliurang dulu. Apa Tuhan tidak baik, saudara? Tuhan yang baik yang saya miliki sama dengan Tuhan, saudara. Pulanglah dengan kebaikan Tuhan. Percaya Tuhan baik buat saudara. Saudara punya masalah dengan anak, serahkan kepada Tuhan. Tuhan baik buat keluarga saudara. Saudara punya masalah dengan keuangan, Dia adalah pemilik langit dan bumi dengan segala isinya. Ya, saya kan tidak bilang kalau perlu mau kolam, mau taman, ya. Pulang-pulang saya dikasih tahu, nanti akan dibuat taman, akan dibuat kolam. Loh, persis dengan apa yang di hati saya. Saya nggak ngomong kok, saudara. Biarlah Kaliurang menjadi kemuliaan nama Tuhan katanya. Ya. Pulang itu yang pendana itu terima kasih ya Pak Petrus. Loh, saya yang terima kasih. Arsiteknya juga yang gratis itu bilang, terima kasih ya Pak ya, saya dikasih kesempatan untuk membangun gereja yang pertama kali di Kaliurang. Saya sudah bangun masjid 1, tapi di hati saya akan membangun gereja, ternyata gereja Kaliurang. Terima kasih Pak. Loh, saya yang terima kasih dibangun tanpa bayar, ya. Lah kok mereka ini yang terima kasih, saudara. Tuhan kita terlalu baik untuk kita semua. Jangan singkirkan kebaikan Tuhan dari dalam hidup kita sendiri. Kenapa nggak nyampe? Karena kita sendiri yang tidak menghargai akan itu. Karena kita tidak tahu mungkin. Karena kita tidak perhatian mungkin. Tetapi saat ini kita dikasih tahu, tema ini bukan saya yang buat. Bapak Gembala saudara yang buat. Temanya apa? Mencari Allah. Itu tema yang diberikan Bapak Gembala untuk saudara. Carilah Tuhan. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Saya kagum. Saya punya Allah seperti Dia. Saya tidak pernah menyesal ditaruh Tuhan di Kaliurang Deso. Ibu tidak menyesal saudara. Saya melihat banyak kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kalau saya mau cerita tentang Tuhan, tidak akan habis dalam satu hari. Karena terlalu banyak keajaiban yang tidak bisa dihitung yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mensyukuri buat berkat yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia selalu baik buat saudara. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
kekaguman kami akan karya Tuhan dalam hidup kami. Betapa luar biasa dan ajaib Engkau ya Tuhan, dalam segala perbuatan yang Engkau telah lakukan bagi setiap kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau, yang mencari Engkau dengan segenap hati kami. Firman-Mu telah disampaikan kepada kami, kesaksian pengalaman-pengalaman bersama Engkau di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau telah nyatakan bagi keluarga hamba-Mu yang ada di Kaliurang. Demikian juga terjadi bagi setiap kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami. Karena kuasa itu adalah kuasa yang sama, kuasa yang tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kalau mungkin ada dalam pergumulan-pergumulan di hari-hari ini, Engkau di dalam kemahakuasaan-Mu, dalam keajaiban-Mu, Tuhan yang tahu persis dalam setiap keberadaan kami. Biar roh kesetiaan itu tetap melekat dalam diri kami, dan kesetiaan Tuhan itu juga nyata yang akan kami alami dan terus kami akan jalani di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan untuk hamba-Mu yang telah melayani, baik di ibadah pertama maupun ibadah kedua ini, berkat-Mu atas keluarga hamba-Mu yang ada, yang Tuhan tempatkan di GPDI Kaliurang. Tuhan tolong dalam masa-masa pembangunan yang sedang mereka jalani pada hari-hari ini. Tuhan kiranya bertambah-tambahkan bilangan jiwa yang boleh datang kepada Tuhan, diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga bukan hanya kemegahan dari sebuah gedung, tetapi kemegahan oleh karena nama Tuhan yang menarik setiap jiwa-jiwa yang boleh datang sujud di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, sungguh firman yang menguatkan kita semakin sungguh-sungguh lagi mencari Dia, mencari Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan membawakan persembahan yang kedua kepada petugas kelihatan, dipersilakan. Kita angkat satu pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Padamu.
memulai ibadah kita yang kedua ini, kami persilahkan kepada Bapak Gembala yang akan. Baik, sekali lagi saya selaku Gembala dan juga rekan-rekan sepelayanan dan seluruh jemaat khususnya GPDI Hayamuruk menyampaikan terima kasih banyak untuk pelayanan Ibu Pendeta Eni Setiabudi yang telah melayani di ibadah pertama dan ibadah kedua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu kemudian masih dilanjut ibadah ketiga nanti di Tugu pada jam 16.15 di cabang Tugu. Lalu kemudian jam 18 ibadah Youth di tempat ini. Ya. Lalu kemudian pada hari Selasa, setiap Selasa ada ibadah doa jam 18 di gereja. Mari Bapak Ibu untuk bersama-sama kita ada di ibadah doa mendoakan pekerjaan Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang mungkin mengalami masalah-masalah dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Dan mulai ada ibadah pria Pantekosta. Kalau GPDI itu istilahnya Pelprip, ya ibadah Pelprip pada hari Rabu tanggal 27. Ya, mengundang untuk kaum pria bisa hadir pada hari Rabu tanggal 27 jam 18 di tempat ini. Lalu kemudian mulai besok Senin kita akan mulaikan ibadah doa, ya doa pagi. Doa pagi di gereja dari jam 5 dan paling lama sampai jam 6 pagi. Ya jam 5 pagi sampai jam 6 di gereja. Lalu ibadah doa wanita pada Selasa terakhir. Ya, ada ibadah doa untuk wanita pada hari Selasa terakhir jam 10. Ada lagi ya untuk Bapak Ibu yang mungkin ada putra-putrinya akan melangsungkan pernikahan untuk bisa langsung ke sekretariat mengambil persyaratan-persyaratan yang akan dibutuhkan dalam acara tersebut. Sekretariat gereja buka setiap Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 14. Ya, lalu kemudian hari Selasa dan juga hari Jumat itu ada piket hamba Tuhan dari jam 9 sampai jam 12. Bila ada yang ingin untuk konseling, bisa hadir pada hari tersebut. Saya rasa tidak ada hal yang lain. Ada lagi? Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Terima kasih kepada Tuhan. Dan nanti sisipkan doa juga untuk Saudara Yosef yang besok Selasa akan masuk ke rumah sakit untuk kembali dilakukan tindakan operasi pada hari Rabu. Ya, Saudara Yosef yang juga sering melayani di multimedia. Terima
pada hari ini kembali kami datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah tolong, yang sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada selesai. Dan kami yakin percaya, kami semua yang hari Engkau sudah berkati lewat firman-Mu yang boleh membawa kami Tuhan untuk lebih lagi bersungguh-sungguh mencari hadirat-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong di dalam setiap permasalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang terlibat Tuhan di dalam ibadah ini. Baik itu leader, singer, tamborin, demikian juga tim musik dan multimedia Tuhan. Bahkan juga kolektan, Engkau berkati semua Tuhan. Engkau Allah yang akan mengadakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kami. Sedemikian juga Tuhan, buat anak-anak-Mu yang ada pada kesempatan Tuhan. Engkau Allah yang akan menumpangkan tangan-Mu, memberkati setiap anak-anak-Mu, menjawab setiap pergumulan daripada umat-Mu Tuhan. Sehingga melalui jawaban Engkau berikan Tuhan, membawa umat-Mu Tuhan semakin terpesona akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan, buat Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Engkau berikan semangat, roh yang menyala-nyala terus di dalam Engkau ya Bapa, meskipun usianya sudah lanjut. Demikian juga tidak lupa kami berdoa buat bangsa, negara Republik Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau sudah berkati dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Kami rindu Tuhan Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Dengan jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau secara pribadi. Yang boleh datang kepadamu bersujud ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Berdoa buat Presiden Joko Widodo dan seluruh aparat pemerintahan yang ada. Allah berikan hikmat, akal budi, kemampuan untuk mereka boleh membawa bangsa ini menuju cita-cita adil dan makmur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah pulang membawa berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang dan damai sejahtera. Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai, menjaga, melindungi kita mulai sejak saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.